baik. Allah. Guru. Udah gitu dulu ya. Baik. Jadi mengingat mati. Mati ya, baik, baik. Guru, ini kan kalau misalnya ngomongin masalah dirindukan sama Allah ya, artinya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang jadi problem itu katanya kalau misalnya kita ingat-ingat mati, apa segala macam gitu kan ya, terus menerus gitu kan. Karena kalau mau ketemu Allah benar kan harus mati dulu pastinya. Nah ini termasuk gak sih di dalam hal-hal yang dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan guru. Makasih banyak Bang Ali, izin Usasam, Ustazah Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad di penghujung Jumadil Akhir. Tepatnya hari ini entar malam kita sudah masuk malam 1 Rajab. Dan malam besok juga 2 hari kita jagain. Semoga kita mendapatkan keberkahan hati yang tidak mati. Barang siapa yang menghidupkan malam 1 Rajab, maka tidak dimatikan hatinya. Berarti tinggal 2 bulan lagi kita masuk Ramadan. Nah, berbicara tentang bagaimana yang namanya orang-orang, tanda-tanda orang yang dirindukan oleh Allah. Salah satunya yang pertama, ini kita mulai bahas. Silakan dibuka catatannya di rumah, mempersiapkan diri. Ternyata yang dirindukan oleh Allah adalah orang yang mengingat kematian. Sekali lagi, mengingat kematian, bukan minta mati ya. Mengingat kematian. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang yang bertanya, mukmin manakah yang paling utama? Maka yang paling baik akhlaknya. Dan siapakah yang paling cerdas? Yang banyak mengingat mati. Yang mana itu? Yang mempersiapkan akan kehidupan kematiannya. Mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Dan kalau mengingat mati mengantarkan 3. Apa itu? Mengantarkan supaya dia lebih dekat untuk bertobat. Yes. Lebih qanaah, merasa cukup. Dan yang ketiga, yakni lebih giat untuk beribadah. Maka itulah orang yang paling cerdas, yakni mempersiapkan akan kematiannya. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Baik, seperti kita ketahui, para guru, para alim ulama bilang ya, bukannya kematian yang mengejar kita, tapi kitalah yang mengejar kematian ya. Jadi ini harus benar-benar dipersiapkan. Dan sekarang kita minta ilmunya Ustadz Syam. Siap. Baik, ini kalau ngomongin masalah ujian. Nah, kadang-kadang kita memiliki persepsi yang berbeda-beda. Ada pertama, kalau orang yang dikasih ujian, ya artinya ini orang berpandangan Allah itu sayang sama dia. Masya Allah. Sayang, cinta, kangen, rindu. Sehingga akhirnya dengan ujian itu mendekatkan diri kepada Allah. Namun ada juga yang berpandangan bahwa ujian ini justru adalah peringatan dari Allah. Seperti apa kita menyikapinya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, Ustadz Maulana, Ustadz Nada, Bang Ali, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap mereka yang hidup, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami mesti menguji kalian dengan sesuatu yang kalian tidak sukai ataupun sesuatu yang kalian sukai sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jikalau ditanyakan, hidup ini memang negeri ujian. Jikalau kita menuju sebuah tempat, mesti kita mempersiapkan apa yang harus kita siapkan di tempat tersebut. Kita tahu dunia ini adalah negeri ujian, maka kita mesti siap untuk menerima ujian-ujian yang ada.
bisyarri wal khairi. Baik itu sesuatu yang kita tidak senangi seperti sakit, kemiskinan, sesuatu yang kita tidak senangi ataupun wal khairi ataupun sesuatu yang kita senangi, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyakan, apabila seseorang tertimpa ujian, apakah itu bentuk jikalau Allah Subhanahu wa taala cinta, jikalau Allah Subhanahu wa taala sedang merindukannya? Maka daripada sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala'i." Sungguh sesuatu ujian itu akan berbanding lurus dengan balasannya. Atau dengan bahasa indahnya, balasan itu tergantung beratnya ujiannya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, ketika Allah mencintai sebuah kaum, ketika Allah merindukan sebuah kaum, maka ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Lalu bagaimana cara membedakan ini ujian ketika kita dicintai atau Allah malah sedang marah kepada kita? Nah, respon mendapat ujian itu yang menentukan. Faman radhiya falahur ridha. Siapa yang ridho akan ujiannya, maka dia dapat cintanya Allah. Faman sakhita, siapa yang tidak ridho sama ujiannya, maka dia juga dapat murkanya Allah. Berarti yang menentukan ini ujian mendapat cinta ataupun tidak dapat cinta adalah respon ketika menerima ujian tersebut. Kalau kau ridho, Allah ridho. Kalau kau marah sama ujiannya, berarti engkau tidak mendapatkan cintanya Allah. Masya Allah, seperti dengan prasangka juga ya. Betul. Oke, prasangka baik jadi baik. Siap. Ya, baik. Terima kasih guru Sama-sama, ilmunya. Bang Tepuk Ali. tangan dulu yuk. Udah semakin jelas nih ya. Nah sekarang kita akan lihat sebuah cuplikan yang insya Allah akan memotivasi kita juga ya. Di sini 53 rumah rusak akibat gempa berkekuatan 4,8 magnitudo di Sumedang. Silakan. 53 rumah di lingkungan Babakan Hurib, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat, Senin dini hari rusak akibat guncangan gempa dengan magnitudo 4,8. Sebanyak 200 jiwa harus diungsikan ke lapangan karena khawatir gempa susulan kembali terjadi. Baik Ustazah yang kita muliakan, Iya. yang namanya bencana alam. Bencana alam. Itu hanya Allah yang tahu. Nah kembali lagi mungkin ya, tadi sebenarnya udah jelaskan sama Ustaz Syam, ini gimana sih menyikapi bencana. Sementara pasti efek dari bencana ini sangat luar biasa. Apakah ini bentuk cinta atau ini bentuk rindu atau memang ada hal yang lain yang Allah ingin sampaikan? Silakan. Baik, terima kasih Bang Ali, izin Ustaz Syam dan Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Bencana alam. Kalau orang mendapati hal yang gak enak termasuk bencana alam, pasti ada rasa ketakutan di dalam hatinya. Ada satu ayat di dalam Al-Quran. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang Allah timpakan kepada manusia di antaranya rasa takut ketika ditimpa bencana. Rasa takut dalam hatinya, rasa gelisah dalam hatinya itu memang Allah berikan untuk melihat bagaimana reaksi hambanya. Kalau hambanya bersabar, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia ridho, dia sabar, dia kuat, dia tidak lari dari Allah, maka Allah akan berikan kabar gembira untuknya. Jadi bisa dikatakan kalau memang ada seseorang atau bahkan sekelompok orang mendapati keadaan yang gak enak, di antaranya mendapati keadaan bencana alam, maka bisa jadi yang kedua itu tanda-tanda Allah merindukannya. Merindukan hamba kembali kepadanya. Jadi pasti kita semua merasakan nih, kalau ada orang lagi mendapatkan satu musibah, pasti lisannya basah dalam berzikir kepada Allah. Bahkan dalam doanya setengah menangis, mengadu kepada Allah. Dan itu yang Allah rindukan. Allah itu cemburu kepada seorang hamba yang fokus hanya pikirannya kepada dunia. Nah ketika hambanya selalu fokus kepada dunia, maka
Allah berikan ujian di antara dengan musibah agar hambanya kembali kepadanya dengan mengingat kepadanya. Dan bahkan baginda Rasulullah SAW pun juga pernah bersabda, ajaban li amril muslim, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang mukmin ketika dia diberikan segala sesuatu semuanya dalam keadaan baik. Diuji dia bersabar, diberikan nikmat dia bersyukur. Masya Allah. Tambah jelas lagi semuanya ya. Amin. Boleh tepuk tangan dulu yuk biar semangat yuk. Terima kasih Ustazah. Dan sekarang kita akan sikapi sudah ada yang masuk nih pertanyaan melalui media sosial kita Instagram. Ini dari Taufik Prakasa. Ya, Prakarsa, oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Katanya kalau di sosial media sering muncul, di sosial media sering muncul postingan agama, itu tanda-tandanya disuruh tobat ya Ustadz. Oh, jadi dia setiap slide itu muncul seperti itu ya. Perasaan saya nggak punya salah, bener-bener nih nggak punya salah kali ya. Yang banyak Ustadz katanya, saya sering sholat, terus sering bersedekah, bagus. Kenapa ya Ustadz ya, tapi kadang-kadang masih ngejulitin orang lain nih Ustadz nih ya. Soalnya seru katanya, hehehe. Ya itu julid itu kan dosa ya. Aduh gimana sih ya. Baik nih Ustadz Maulana kali ya kita tanya nih. Dengarkan buat semuanya. Jikalau ada orang yang senantiasa diingatkan lewat adanya nasihat, Muncul-muncul, iya. jangan salah paham. Iya. Kenapa sih? Kenapa sih? Iya, iya. Tenang. Iya. Bisa jadi itu tanda Allah cinta. Masya Allah. Mau tahu? Mau. Setelah yang satu. Iya. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Prasangka baik kan? Baik sangka aja.